Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel YouTube Pos Doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Pos Doa ini. Channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Para malaikat ketakutan saat Rasulullah naik ke langit bersama malaikat Jibril. Isra Mi'raj adalah peristiwa maha dahsyat yang dialami Rasulullah SAW menempuh perjalanan seperkilat, lalu naik ke langit hingga sampai ke Sidratul Muntaha. Lalu peristiwa apa saja dialami Rasulullah SAW saat sampai di langit pertama? Setelah sebelumnya Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Mekah menuju Yerusalem dengan mengendarai burung. Persinggahan berikutnya yaitu ke langit pertama atau dikenal dengan sebutan langit dunia. Saat itu Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril tiba di pintu langit dunia dengan menaiki tangga. Sesampainya di sana, penjaga langit bertanya kepada mereka, "Siapakah yang mengetuk pintu?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Kalau ia bersama Muhammad SAW yang datang." Hal ini menunjukkan penjaga langit tidak mengetahui siapa yang berada di luar. Berangkatnya Nabi Muhammad SAW ke langit merupakan peristiwa mulia dan istimewa. Karena itulah penjaga langit membukakan pintu menyambut beliau dengan bahagia dan mengucapkan, "Selamat datang sebaik-baik orang yang telah datang tiba." Sebelum peristiwa ini, Nabi Muhammad SAW menerangkan kepada kita sifat langit dunia, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apabila Allah memutuskan sebuah perintah di langit, para malaikat menundukkan sayap-sayap mereka dengan penuh takut, bagaikan suara rantai yang ditarik di atas batu putih. Apabila telah hilang rasa takut dari hati mereka, mereka bertanya, "Apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian?" Jibril menjawab, "Tentang kebenaran, dan ia maha tinggi lagi maha besar." Lalu para pencuri berita langit atau setan mendengarnya. Mereka para pencuri berita langit itu, sebagian mereka di atas, sebagian yang lain. Ketakutan para penghuni langit ini juga diterangkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 50 yang berbunyi, "Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka." Ketika pintu langit dibukakan, Jibril memasuki langit pertama bersama Rasulullah SAW. Di sini Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan seseorang yang sedang duduk di sebelah kanannya terdapat sekelompok besar orang. Demikian juga di sebelah kiri. Apabila ia menoleh ke sebelah kanan, ia tersenyum. Saat menoleh ke sebelah kiri, ia menangis. Ternyata seseorang itu adalah bapak manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, lalu orang itu berkata, "Selamat datang Nabi yang saleh dan anak yang sahih." Aku bertanya kepada Jibril, "Siapakah dia?" Jibril menjawab, "Dialah Adam alaihissalam, dan orang-orang yang ada di sebelah kanan dan kirinya adalah ruh-ruh anak keturunannya. Mereka yang ada di sebelah kanannya adalah para ahli surga, sedangkan yang di sebelah kirinya adalah ahli neraka. Jika dia memang memandang ke sebelah kanannya, ia tertawa, dan bila memandang ke sebelah kirinya, ia menangis." Peristiwa yang jadi perhatian dalam pertemuan Rasulullah SAW dengan Nabi Adam alaihissalam adalah berkumpulnya semua ruh manusia di sekitar Nabi Adam alaihissalam.
Ruh-ruh penuhi surga berkumpul di sebelah kanan beliau, sedangkan ruh-ruh penghuni neraka berada di sisi kirinya. Beliau tersenyum dan menangis. Senyuman beliau itu adalah ekspresi kebahagiaan, sedangkan tangis beliau adalah wujud kasih sayang beliau terhadap anak-anaknya yang akan menemui tempat kembali yang buruk. Dalam perjalanan Rasulullah SAW di langit dunia, beliau melihat 3 sungai besar di antara langit pertama dan langit kedua. Ketiga sungai itu adalah Sungai Nil, Sungai Euphrat, dan Al-Kautsar. Seperti yang tertera dalam hadis riwayat Al-Bukhari menyebutkan, ternyata di langit dunia ada 2 sungai yang mengalir. Nabi Muhammad SAW bertanya, 2 sungai apa ini wahai Jibril? Jibril menjawab, ini adalah Nil dan Euphrat. Kemudian Jibril terus membawa Nabi ke langit. Tiba-tiba ada sungai lain yang di atasnya ada istana dari mutiara dan intan. Nabi Muhammad SAW memukulnya dengan tangannya. Tiba-tiba baunya seperti minyak wangi asfar. Nabi bertanya, ini apa wahai Jibril? Jibril menjawab, ini adalah telaga Al-Kautsar yang sengaja disimpan oleh Tuhanmu untukmu. Dalam perjalanan ini Rasulullah SAW melihat 3 sungai. Yang pertama dan kedua adalah Sungai Nil dan Euphrat, di mana keduanya akan beliau lihat kembali langit ke-7. Sedangkan yang ketiga itu Al-Kautsar, sungai yang istimewa. Sungai ini adalah hadiah yang Allah berikan kepada Rasulnya. Airnya harum bak misk, bahkan istimewanya yang merupakan sungai di antara sungai-sungai surga. Baik sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya bagikan pada kali ini. Dirasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan ilmu ini kepada kerabat Anda, saudara Anda, dan teman Anda semua, agar mereka dapat merasakan manfaatnya. Semoga video ini bisa menjadi wasilah dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.